Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Sofi, pengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai rangkuman mata kuliah tentang depreciation, impairments, and depletion. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alvia, Nashwa, Octavia, Lita, dan saya sendiri Cinta. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai depresiasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Cinta Triza Mediani dengan NPM 250130100372. Pengertian dari depresiasi sendiri adalah proses alokasi biaya aset tetap secara sistematis selama umur manfaatnya, bukan penurunan nilai pasar aset. Nah, tujuannya ini untuk mencocokkan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkan selama aset digunakan. Depresiasi sendiri itu adalah untuk aset tetap berwujud, depletion untuk sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara. Dan yang terakhir, amortization, yaitu untuk aset tidak berwujud seperti hak paten dan copyright. Nah, faktor involved in the depreciation process sendiri yaitu sebelum menghitung depresiasi, perusahaan itu harus menentukan yang pertama depreciable base-nya dulu atau biaya, lalu useful life yaitu umur manfaat, dan yang terakhir metode depresiasi. Nah, semua perhitungannya ini menggunakan estimasi sehingga hasilnya tidak selalu pasti. Nah, yang pertama tuh ada depreciable base. Depreciable base adalah jumlah biaya aset yang akan disusutkan. Rumusnya yaitu depreciable base sama dengan cost dikurangi residual value. Pengertian dari cost sendiri yaitu harga perolehan asetnya, dan residual value atau salvage value yaitu nilai sisa aset di akhir umur manfaat. Contohnya nih, cost itu 10.000 euro dan residual value-nya 1.000 euro, maka depreciable base-nya yaitu sejumlah 9.000 euro. Selanjutnya yaitu estimation of service life, yaitu umur manfaat. Nah, umur manfaat aset berbeda dengan umur fisiknya. Aset bisa berfungsi tetapi tidak lagi ekonomis digunakan. Nah, faktor yang mempengaruhi itu yang pertama ada physical factor. Nah, physical factornya ini yaitu kerusakan, pembusukan, dan kecelakaan. Dan yang kedua, economic factors, yaitu inadequacy, yaitu tentang aset tidak lagi sesuai kebutuhan perusahaan. Terus ada supersession, yaitu aset digantikan teknologi yang lebih modern atau efisien. Dan yang terakhir yaitu obsolescence, yaitu aset menjadi usang atau ketinggalan zaman. Selanjutnya di sini kita membahas mengenai metode of depreciation. Nah, metode depresiasi itu harus sistematis, rasional, dan mencerminkan pola manfaat ekonomi aset. Tujuan utamanya yaitu mengalokasikan biaya aset ke periode yang menikmati manfaat aset tersebut. Nah, metode utamanya ini ada 3, yaitu activity method, yang kedua straight line method, dan yang ketiga yaitu diminishing accelerated methods. Nah, di yang ketiga ini tuh mempunyai mohon maaf, yang ketiga ini yang diminishing accelerated methods itu dia punya 2 unsur yaitu sum of the years digits dan declining balance. Nah, yang pertama itu ada activity method.
Dia itu bisa disebut juga, units of production method dan variable charge method. Nah, depresiasi ini tuh berdasarkan jam penggunaannya, jumlah produksi, dan tingkat asetnya, bukan berdasarkan waktu. Nah, rumusnya sendiri yaitu depreciation sama dengan cost dikurangi residual value dikali activity this year dibagi total estimate activity. Nah, contohnya nih, cost sebesar $500.000, residual value-nya $50.000, dan total jam kerjanya 30.000 jam, dan pemakaian tahun pertamanya yaitu 4.000 jam. Nah, perhitungannya yaitu 500.000 dikurangi 50.000 dikali 4.000 dibagi 30.000 sama dengan 60.000. Jadi depresiasi tahun pertamanya yaitu sebesar 60.000. Yang kedua, ada straight line method. Metode ini tuh paling sederhana dan paling sering digunakan nih. Dia menganggap depresiasi terjadi merata setiap tahunnya. Rumusnya yaitu depreciation expense sama dengan cost dikurangi residual value dibagi dengan useful life. Contohnya nih, cost sebesar 500.000, residual value-nya sebesar 50.000, dan umur manfaatnya sebesar 5 tahun. Maka penghitungannya yaitu $500.000 dikurangi $50.000 dibagi dengan 5, yaitu hasilnya $90.000. Depresiasi per tahunnya maka $90.000. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir itu ada diminishing charge method. Dia bisa disebut juga dengan accelerated depreciation method. Cirinya yaitu beban depresiasinya tuh besar di awal dan makin kecil di tahun berikut-berikutnya. Kenapa bisa begitu? Karena aset biasanya paling produktif di awal kan, maka biaya perawatannya meningkat seiring usia dari aset tersebut. Nah, di diminishing charge method tadi ada dua, ya kan? Nah, yang pertama itu ada sum of the years digit method. Nah, metode ini dia tuh membebankan depresiasi lebih besar di awal umur aset dan semakin kecil pada tahun berikutnya dengan menggunakan pecahan umur aset. Contohnya, umur manfaatnya 5 tahun. Maka, jumlah angka tahunnya kan 5, 4, 3, 2, 1. Itu dijumlahin jadi 15. Nah, fraksi depresiasinya yaitu, tahun pertama nih, kan 5 tadi, 5 dibagi 15, maka tahun 2 itu 4 dibagi 15, tahun ketiga 3 dibagi 15, tahun keempat 2 dibagi 15, dan tahun kelima 1, 1/15. Dan depreciable base-nya itu 500.000 dikurangi 50.000 maka hasilnya 450.000. Nah, kita, kalikan, maka hasil depresiasinya itu tahun pertama yaitu, $150.000, tahun kedua $120.000, tahun ketiga $90.000, tahun keempat $60.000, dan tahun kelima $30.000. Maka nilai buku akhirnya itu sebesar $50.000. Nah, yang kedua itu ada declining balance method. Dia ini menggunakan persentase tetap terhadap nilai buku awal tahunnya, tidak langsung mengurangi nilai residu saat menghitung basis. Maka, dia tuh ada double declining balance. Tarifnya itu sama dengan 2 dikali straight line rate. Maka contohnya itu umur manfaat 5 tahun, straight line rate-nya, 20%, dan double declining rate-nya 40%. Maka perhitungan tahun pertama itu 500.000 dikali 40%, maka hasilnya $200.000. Nah, maka nilai buku akhirnya 500.000 dikurangi 200.000, maka hasilnya 300.000. Nah, tahun berikutnya dihitung dari nilai buku barunya. Nah, tahun pertama 200.000, tahun kedua 120, tahun ketiga 72.000, tahun keempat 43.200, dan tahun kelima 14.800. Nah, depresiasi ini dihentikan saat nilai buku mencapai nilai residunya, yaitu sebesar $50.000. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Nah,
Setelah memahami metode-metode depresiasi dasar seperti garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahun, terdapat beberapa isu tambahan yang penting dalam praktik akuntansi aset tetap. Topik-topik ini berkaitan dengan bagaimana cara depresiasi diterapkan dalam situasi yang lebih kompleks di dunia nyata. Nah, ada tiga isu utama yang dibahas. Yang pertama adalah component depreciation atau mendepresiasi setiap komponen aset secara terpisah, lalu ada revision of depreciation rates atau merevisi estimasi umur manfaat atau nilai residu. Yang ketiga ada partial period depreciation, yaitu menghitung depresiasi untuk periode tidak penuh atau parsial. Nah, standar akuntansi internasional atau IFRS IAS 16 mengharuskan perusahaan untuk mendepresiasi setiap komponen signifikan dari suatu aset secara terpisah apabila komponen tersebut memiliki umur manfaat yang berbeda-beda. Pendekatan ini disebut component depreciation atau depreciation by components. Nah, mengapa sih komponen ini tuh harus dipisah? Karena sebuah aset kompleks seperti pesawat terbang, kapal, atau gedung itu kan terdiri dari beberapa bagian yang memiliki masa pakai yang berbeda-beda ya. Nah, jika seluruh aset itu didepresiasi sebagai satu kesatuan, maka biaya depresiasi itu tidak mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi yang sebenarnya. Nah, di sini ada contoh kasus Crane Steel Tax dengan aset senilai 1 juta euro, lalu ada tanggal perolehan 1 Januari 2022 dan nilai residunya nihil atau 0 euro. Nah, kren tersebut terdiri dari tiga komponen utama dengan umur manfaat yang berbeda-beda. Nah, komponen pertama adalah struktur atau frame, di mana nilainya adalah 500.000 euro dengan umur manfaat 25 tahun dengan metode garis lurus dan depresiasi per tahunnya adalah 20.000 euro. Kemudian yang kedua ada mesin penggerak, yaitu nilainya adalah 350.000 euro dengan umur manfaat 5 tahun dengan metode garis lurus dan depresiasi per tahunnya adalah 70.000 euro. Nah, yang terakhir ada kabel dan tali. Nah, di sini dia itu nilainya adalah 150.000 euro dengan umur manfaat 5 tahun dengan metode garis lurus dan depresiasi per tahunnya adalah 30.000. Sehingga total nilainya adalah 1 juta euro dan total depresiasi per tahunnya adalah 120.000. Nah, di sini kita punya jurnal depresiasi tahunan atau komponennya. Tanggal 31 Desember 2022 dengan beban depresiasi struktur, mesin, dan kabel. Masing-masing sebesar 20.000, 70.000, dan 30.000. Dengan akumulasi depresiasi sebesar 120.000. Nah, IFRS itu mewajibkan komponen depresiasi. Karena sementara USGAAP itu memperbolehkan tapi tidak mewajibkan pendekatan ini. Nah, estimasi awal umur manfaat dan nilai residu suatu aset itu didasarkan pada pertimbangan terbaik manajemen saat perolehan. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi aktual itu dapat berbeda dari perkiraan, sehingga diperlukan revisi atau perubahan estimasi akuntansi. Nah, kapan sih revisi ini tuh diperlukan? Ketika ada perubahan penggunaan aset, karena aset digunakan lebih intensif atau lebih jarang. Lalu ketika ada kemajuan teknologi, di mana teknologi baru itu mempercepat keusangan aset. Nah, kemudian ada kondisi fisik yang berbeda. Nah, keausan itu lebih cepat atau lebih lambat dari perkiraannya. Kemudian yang terakhir ada perubahan regulasi, di mana regulasi itu baru mempengaruhi masa pakai aset. Lalu di sini ada perlakuan akuntansi revisi estimasi. Nah, prinsip dasar revisi berdasarkan PSAK atau IFRS adalah revisi estimasi umur manfaat atau nilai residu itu diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi atau change in accounting estimate, bukan sebagai koreksi kesalahan. Nah, perubahan ini ditetapkan secara prospektif hanya mempengaruhi periode berjalan dan masa depan, tidak menyesuaikan laporan keuangan periode lalu. Nah, nilai tercatat atau carrying amount aset pada saat revisi dibagi dengan sisa umur manfaat yang baru. Ada formula depresiasi setelah revisi, yaitu ada depresiasi baru sama dengan nilai tercatat saat revisi dibagi sisa umur manfaat baru. Nah, ini adalah contoh kasusnya, yaitu mesin Steel X dengan revisi umur manfaat. Nah, sebuah mesin dibeli dengan seharga 180.000 euro dengan estimasi umur manfaat 5 tahun dan nilai residu 0 euro. Nah, setelah 2 tahun, akhir 2024, perusahaan itu merevisi estimasi umur manfaat menjadi 10 tahun dengan total dengan nilai residu tetap 0 euro.
Nah, ini adalah langkah revisi estimasi depresiasinya, di mana depresiasi per tahun awalnya itu yaitu 180.000 kan. Jadi 180.000 itu dibagi 5 tahun sesuai dengan formulanya tadi. Hasilnya adalah 36.000 euro per tahun. Nah, akumulasi depreciation sampai dengan 2024 karena dia kan 2 tahun tadi sudah dijelaskan di soal. Nah, perhitungannya adalah 36.000 euro didepresiasi per tahun ini dikali 2 karena kenapa 2? Karena ada 2 tahun, setelah 2 tahun di akhir 2024. Nah, hasilnya adalah 72.000 euro. Nah, sehingga nilai tercatat akhir 2024 adalah 180.000 euro dikurangi 72.000 euro. Hasilnya adalah 108 euro. Sedangkan sisa umur manfaat baru, jadi tadi itu kan perusahaan merevisi estimasi umur manfaat menjadi 10 tahun, sedangkan sehingga dia tuh dikurangi dengan 2 tahun akhir 2024 tadi. Jadi 10 tahun dikurangi 2 tahun sama dengan 8 tahun. Nah, depresiasi barunya adalah 108 dibagi 8 tahun ini. Jadi hasilnya adalah 13.500 euro per tahun. Nah, ini adalah jurnal depresiasi setelah revisinya pada tanggal 31 Desember ada akun beban depresiasi dan akumulasi depresiasi dengan sama sebesar 13.500 baik di debit dan kreditnya. Nah, aset tidak selalu diperoleh pada awal tahun buku. Ketika aset diperoleh atau dilepas di tengah periode akuntansi, perusahaan itu harus benar-benar menghitung depresiasi parsialnya untuk bulan-bulan di mana aset tersebut benar-benar digunakan. Nah, di sini kita ada contoh kasus di mana ini adalah mesin bor otomatis Stiltex. Nah, karena aset diperoleh pada 10 Juni 2022, maka untuk tahun 2022 hanya dihitung 7 bulan, Juni sampai Desember, yaitu 7/12 dari setahun. Nah, berikut merupakan perbandingan dua metode percepatannya. Ada metode SYD atau Sum of the Years Digit sama DDB atau Double Declining Balance. Nah, berikut merupakan perhitungan depresiasi SYD versus Double Declining Balance seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan ini merupakan rincian perhitungan depresiasi tahun 2022. Nah, pada tahun 2023 itu terdapat dua bagian, 5 bulan tersisa dari tahun penuh dari tanggal 1 Januari sampai Mei dan 7 bulan dari tahun penuh, Juni sampai Desember. Nah, di sini ada konvensi periode parsial dan half year convention. Dalam praktiknya, banyak perusahaan itu menggunakan kebijakan yang lebih sederhana untuk menangani perolehan dan pelepasan aset di tengah periode. Terdapat beberapa kebijakan tahun parsial atau fractional year policies yang umum digunakan. Yaitu yang pertama ada kebijakan bulan penuh terdekat dengan depresiasi dihitung berdasarkan jumlah bulan aktual yang dimiliki. Dan tahun pelepasannya adalah sisa bulan. Lalu ada non-in-acquisition year atau tidak ada depresiasi tahun perolehan. Tahun perolehannya tidak ada depresiasi sehingga dia penuh 1 tahun. Kalau setengah tahun, tahun perolehannya juga sama setengah tahun dan tahun pelepasannya juga sama setengah tahun. Nah, jika penuh tahun perolehan, maka tahun perolehannya juga penuh 1 tahun, sehingga tidak ada di tahun pelepasan tidak ada depresiasi. Nah, kemudian jika tahun perolehannya adalah setengah bulan untuk bulan perolehan dan tahun pelepasannya adalah setengah bulan untuk bulan pelepasannya. Nah, di sini ada kebijakan standar yang umum digunakan. Nah, kecuali ditetapkan lain, perusahaan itu umumnya menghitung depresiasi berdasarkan bulan penuh terdekat atau nearest full month. Artinya, jika aset diperoleh sebelum pertengahan bulan, maka dia dihitung penuh bulan tersebut. Jika sudah pertengahan bulan, bulan tersebut itu diabaikan. Contohnya adalah aset diperoleh 10 Juni 2022. Jadi, dihitung mulai 1 Juni 2022, 7 bulan di 2022. Nah, menggunakan data mesin bor Stiltex di 45.000 euro, residu 5.000 euro, perolehan 10 Juni 2022, berikut depresiasi tahun 2022 dan 2023 di masing-masing kebijakan. Jadi, kebijakannya bulan penuh terdekat di 7 bulan 2022 dengan depresiasi 2022 depreciation adalah 4.667 euro. 2023 ada 8.000 euro dan 2024 adalah 8.000 dengan catatan standar umum. Nah, jika kebijakannya tidak ada
tidak ada depresiasi tahun perolehan, maka 2022 0 euro, 2023 8.000 euro, dan 2024 sama dengan 8.000 euro. Nah, ini adalah catatannya depresiasi penuh saat lepas. Nah, jika ada half year convention, maka tahun 2022 depresiasinya 4.000, 2023 ada 8.000, dan 2024 sama dengan 2023 yaitu 8.000, dan catatannya setengah tahun setiap ujung. Nah, ada penuh tahun perolehan yaitu 2022 sebesar 8.000, 2023 sebesar 8.000, 2024 sebesar 8.000, dan tidak ada depresiasi saat lepas. Nah, Hoffman Convention ada 4.333 euro, lalu ada 8.000 di tahun 2023 dan 2024 juga 8.000 dengan catatan setengah bulan di awal dan di akhir. Nah, depresiasi per tahun penuhnya itu ada cara menghitungnya adalah 40.000 euro dibagi 5. Jadi hasilnya 8.000 per tahun. Nah, perusahaan itu dapat memilih salah satu kebijakan di atas, asalkan diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, yaitu prinsip konsistensi. Oke teman-teman, untuk subbab berikutnya terkait depletion akan dijelaskan oleh saya, Nashwa Safira Salsabila dengan NPM akhir 362. Nah, pertama-tama kita pahami dulu apa sih itu depletion. Jadi, depletion itu adalah suatu proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, atau hasil tambang lainnya ke periode akuntansi. Nah, bisa teman-teman bayangkan ketika perusahaan punya tambang emas, di mana setiap kali emas diambil, maka jumlah emas di dalam tanah itu kan pasti akan berkurang. Nah, akuntansi itu harus mencatat berkurangnya nilai tersebut. Lalu, proses pencatatan inilah yang kita sebut dengan depletion. Jadi, depletion itu mirip dengan depresiasi pada mesin. Kalau mesin dipakai, nilainya kan akan turun. Bedanya kalau tambang dipakai, bukan cuma nilainya aja yang turun, tapi fisiknya juga berkurang. Karena itu, sumber daya alam ini itu disebut dengan wasting asset, di mana aset yang habis dipakai dan tidak bisa diganti kecuali oleh alam itu sendiri. Lalu, tujuan depletion ini adalah supaya laporan keuangan itu menunjukkan dengan jujur berapa sih biaya yang sudah dialokasikan dan berapa sih nilai sumber daya yang masih tersisa. Jadi, investor, manajemen, dan auditor itu bisa melihat kondisi perusahaan dengan jelas dan dengan sebenar-benarnya. Sekarang pertanyaannya, biaya apa aja sih yang masuk ke dalam depletion? Nah, hal ini itu dijawab dalam slide menentukan depletion base. Jadi, depletion base adalah semua biaya atau total biaya yang dialokasikan selama masa produksi sumber daya. Lalu di sini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu biaya survei awal atau pre-exploratory. Nah, ini itu biasanya langsung dibebankan dan tidak masuk ke dalam depletion. Yang kedua, ada biaya eksplorasi dan evaluasi. Misalnya apa? Misalnya yaitu studi geologi, pengeboran, dan sampling. Lalu di sini dibagi dalam dua metode. Yang pertama ada full cost dan yang kedua ada successful effort. Di mana kalau full cost itu semua biaya dikapitalisasi, termasuk sumur yang gagal. Sedangkan kalau untuk successful effort, dia itu hanya biaya sumur yang berhasil yang dikapitalisasi. Lalu yang ketiga yaitu ada biaya pengembangan. Nah, kalau berupa alat berat berarti dia masuk dalam depresiasi karena dia bisa dipakai di tempat lain. Sedangkan kalau berupa pengeboran, terowongan, atau sumur, dia masuk ke dalam depletion karena dia langsung menunjang produksi. Yang keempat, ada biaya restorasi. Setelah tambang selesai, perusahaan itu wajib memulihkan lahan. Nah, nilai kewajiban ini itu juga masuk ke dalam depletion base. Lalu yang terakhir ada residual value. Jadi residual value itu nilai sisa dari properti dikurangkan dari total biaya sebelum menghitung depletion itu tadi. Misalnya, kalau nanti ada sisa material yang bisa dijual, maka nilainya itu harus dikurangi terlebih dahulu.
Nah, setelah tahu apa aja komponen biayanya, sekarang kita hitung deflationnya. Jadi, metode yang paling umum digunakan adalah Units of Production Method. Nah, cara sederhananya atau rumusnya yaitu total biaya dikurangi dengan residual value lalu dibagi dengan estimasi jumlah unit cadangan. Nah, nanti kalau dalam soal ternyata tidak ada residual value, berarti rumusnya cukup total biaya dibagi dengan estimasi jumlah unit cadangan. Nah, nanti hasilnya adalah biaya per unit, lalu akan dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Biar nggak bingung dan kita nggak ada miskomunikasi, kita langsung aja ke pembahasan contoh soal. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini kita ambil dari kasus McLeod SA. Jadi, diketahui McLeod SA itu memiliki lease cost sebesar 50.000 euro. Kemudian ada exploration cost sebesar 100.000 euro. Lalu ada intangible development cost sebesar 850.000 euro. Dan di sini juga diketahui total biayanya sebesar 1 juta euro dan estimasi cadangan sebesar 100.000 ons perak. Nah, setelah diketahui apa aja komponen biayanya, sekarang kita hitung deflation per unit. Ingat, rumusnya yaitu total biaya dikurangi residual value dibagi dengan estimasi jumlah unit cadangan. Nah, karena di sini tidak ada residual value, berarti kita langsung lihat aja total biayanya. Diketahui total biayanya yaitu 1 juta euro. Lalu dibagi dengan estimasi jumlah unit cadangannya sebesar sebesar 100.000 ons perak. Berarti 1 juta euro dibagi dengan 100.000 ketemulah hasilnya 10 euro per ons. Nah, lalu jika produksi tahun pertama sebesar 25.000 ons, berarti 25.000 ons tadi dikali dengan 10 euro. Ketemulah hasilnya 250.000 euro. Nah, untuk penulisan jurnalnya berarti di bagian debit ada inventory sebesar 250.000 euro dan di bagian kredit ada accumulated depletion sebesar 250.000 euro. Lalu untuk penyajian di neraca itu ditulis biaya awalnya sebesar 1 juta euro dikurangi dengan akumulasi depletion sebesar 250.000 euro sehingga nilai bersih atau netnya itu diperoleh sebesar 750.000 euro. Artinya, laporan keuangan itu menunjukkan dari total biaya yang sebesar 1 juta euro itu sudah dialokasikan sebesar 250.000 euro. Dan masih ada 750.000 euro yang mewakili cadangan tersisa. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam slide estimasi cadangan dan perubahan. Jadi, estimasi cadangan adalah perkiraan jumlah sumber daya yang bisa dieksploitasi secara ekonomis. Angka ini itu sangat penting karena akan menjadi dasar perhitungan tarif depletion. Tapi ingat ya teman-teman, sifatnya itu tidak pasti dan bisa berubah karena data baru, teknologi, atau kondisi ekonomi tertentu. Nah, jika estimasi itu berubah, maka akuntansi dilakukan secara prospektif. Artinya apa? Artinya hanya mempengaruhi perhitungan ke depan dan catatan lama itu tidak akan diubah. Biar nggak bingung dan lebih paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk contohnya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita benar-benar masuk ke perhitungan, kita pahami dulu mengenai karakteristik dan perlakuan akuntansinya. Jadi, cadangan awal itu biasanya ditentukan berdasarkan studi geologi dan teknis, di mana perusahaan tambang itu melakukan survei, pengeboran, dan analisis untuk memperkirakan berapa banyak sih sumber daya yang bisa diambil secara ekonomis. Ingat ya teman-teman, angka ini itu sifatnya hanya perkiraan. Karena itu, estimasi cadangan masih bisa berubah-ubah.
Misalnya, setelah dilakukan pengeboran tambahan, ternyata ditemukan lapisan baru yang lebih kaya, atau teknologi ekstraksi yang lebih efisien, atau harga pasar yang berubah sehingga cadangan yang tadinya dianggap nggak layak, sekarang itu jadi layak untuk dieksploitasi. Nah, jadi angka cadangan itu memang nggak pernah final dan harus diperbarui secara berkala. Lalu gimana dong perlakuan akuntansinya? Jadi teman-teman, kalau estimasi cadangan itu berubah, maka tarif depletion yaitu biaya per unit harus dihitung ulang berdasarkan cadangan baru itu tadi. Tapi catatan lama nggak perlu dirubah. Nah, perubahan ini dilakukan secara prospektif. Artinya apa? Artinya hanya berlaku untuk periode ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini itu diketahui ada total biaya sebesar 1 juta euro. Kemudian estimasi awal cadangannya itu 100.000 ons. Sehingga diperoleh tarif depletionnya sebesar 10 euro per ons. 10 euro itu dari mana? Dari 1 juta dibagi dengan 100.000 itu tadi. Nah, diketahui juga bahwa di tahun pertama dia mau memproduksi sebanyak 25.000 ons. Berarti 25.000 itu tadi dikali dengan 10. Ketemulah depletionnya sebesar 250.000 euro. Nah, terus diketahui juga sisa cadangannya itu 75.000 ons. Lalu teman-teman, setelah eksplorasi tambahan, ternyata cadangan direvisi menjadi 120.000 ons. Di sini, jadinya cadangan yang tersisa itu 95.000 ons dari 75.000 ditambah dengan 20.000. Nah, untuk nilai buku bersihnya yaitu sebesar 750.000. Lalu ada tarif depletion baru yaitu sebesar 750.000 dibagi dengan cadangannya yang tersisa tadi 95.000, ketemulah hasilnya 7,89 euro per ons. Nah, terus di tahun kedua dia mau memproduksi sebanyak 30.000 ons. Berarti 30.000 ini tadi dikali dengan 7,89 euro. Ketemulah hasilnya sebesar 236.700 euro. Lalu untuk penulisan jurnalnya berarti di sisi debit ada inventory sebesar 236.700 euro dan di sisi kredit ada accumulated depletion sebesar 236.700 euro. Lanjut, di slide ini kita akan membahas terkait liquidating dividends. Jadi, liquidating dividends itu adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham melebihi saldo laba ditahan. Jadi, kalau laba ditahan tidak cukup, maka perusahaan itu tetap bisa membagikan dividen dengan mengambil dari modal. Bagian yang melebihi laba ditahan itu dianggap sebagai pengembalian modal, bukan termasuk dalam laba perusahaan. Lalu untuk karakteristiknya, yang pertama, dia itu terjadi ketika perusahaan tetap membagikan dividen meskipun laba ditahan tidak mencukupi. Yang kedua, investor harus diberitahu bahwa sebagian dividen adalah pengembalian modal supaya mereka itu tidak salah dalam menilai profitabilitas. Lalu yang ketiga, liquidating dividen itu tidak mempengaruhi laba rugi, tetapi mengurangi ekuitas atau modal itu tadi. Misalnya dari akun share premium atau modal di setor. Dengan kata lain, liquidating dividen itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak selalu membayar dividen dari keuntungan aja, tapi bisa juga dari modal yang dikembalikan. Oke, sekarang kita lihat contoh nyata dari liquidating dividend pada kasus calahan Nining. Nah, di sini kan diketahui ya, ada retained earning sebesar 1.950.000 euro. Terus ada share premium sebesar 5.435.443 euro dan dividen yang dibayarkan itu sebesar 3 juta euro. Karena laba ditahan atau retained earning-nya
hanya sebesar 1.950.000 euro, maka sisanya sebesar 1.050.000 euro diambil dari share premium. 1.050.000 itu dari mana? Dari 3 juta dikurangi dengan 1.950.000 euro. Nah, terus jurnal akuntansinya gimana? Jurnal akuntansinya ditulis di bagian debit itu ada retained earning sebesar 1.950.000 euro. Terus ada share premium ordinary sebesar 1.050.000 euro. Dan di bagian kredit ada cash sebesar 3 juta euro. Terus apa sih maknanya bagi investor? Jadi yang pertama, dividen dari laba ditahan itu mencerminkan keuntungan real dari perusahaan, hasil dari operasional. Nah, terus dividen dari share premium itu bukan laba ya teman-teman, melainkan dia itu pengembalian modal kepada pemegang saham itu tadi. Terus yang ketiga, implikasinya berarti investor itu harus bisa membedakan sumber dividen ini. Karena kalau tidak, mereka itu bisa salah menilai profitabilitas perusahaan. Bisa aja terlihat seolah perusahaan itu untung besar, padahal sebagian dividen itu cuma berdasar dari modal yang dikembalikan kepada mereka. Terus dari contoh ini kita itu bisa melihat bahwasannya liquidating dividend itu bukan sekedar istilah aja ya, tapi benar-benar mempengaruhi bagaimana cara investor menilai kesehatan keuangan perusahaan itu tadi. Untuk subbab berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, jadi silakan disimak videonya. Materi berikutnya mengenai penurunan nilai aset atau impairments. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfia Mansa Saleha dengan NPM 25013010364. Baik, kita mulai dari slide pertama, yaitu pengertian penurunan nilai aset. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa standar akuntansi nilai terendah yang biasa kita kenal untuk persediaan itu tidak berlaku untuk properti, pabrik, dan peralatan. Jadi pendekatannya itu berbeda. Lalu, kapan suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai? Aset dikatakan mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak lagi mampu memulihkan jumlah tercatat aset tersebut, baik melalui penggunaan maupun penjualannya. Oleh karena itu, setiap tahun perusahaan wajib melakukan review terhadap aset-asetnya untuk melihat apakah ada indikator penurunan nilai. Misalnya, penurunan kinerja aset atau perubahan lingkungan bisnis yang merugikan. Nah, jika indikator tersebut ditemukan, maka uji penurunan nilai harus segera dilakukan. Untuk uji ini membandingkan jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkan. Nah, jumlah terpulihkan sendiri adalah nilai yang lebih tinggi antara dua hal. Pertama, nilai wajar dikurangi biaya penjualan, dan kedua, nilai pakai atau value in use, yaitu nilai kini dari arus kas masa depan aset tersebut. Nah, kesimpulan di slide ini, jika jumlah tercatat lebih besar dari jumlah terpulihkan, maka ada rugi penurunan nilai. Jika sebaliknya, tidak ada penurunan nilai yang perlu dicatat. Nah, di sini kita ada contoh pengakuan penurunan nilai. Sekarang kita masuk ke slide kedua, yaitu contoh konkret dari pengakuan penurunan nilai. Kita ambil contoh dari perusahaan Keras SA, di mana pada contoh pertama ini, Keras SA memiliki peralatan dengan jumlah tercatat 200.000 euro. Nilai wajar dikurangi biaya penjualannya adalah 180.000 euro, dan nilai pakainya adalah 205.000 euro. Karena nilai pakai 205.000 euro lebih tinggi dari jumlah tercatat, maka tidak ada penurunan nilai yang perlu dicatat. Jadi perusahaan ini dikategorikan aman. Nah, pada contoh kedua situasinya berbeda. Jadi nilai pakainya turun menjadi 175.000 euro. Sekarang baik nilai wajar dikurangi biaya penjualan maupun nilai pakai, keduanya itu lebih rendah dari jumlah tercatat, yaitu sebesar 200.000 euro. Maka terjadi penurunan nilai. Nah, rugi penurunan nilainya itu dihitung dari 200.000 euro dikurangi 180.000 euro, karena 108.000 euro adalah yang lebih tinggi antara keduanya. Hasilnya itu rugi penurunan nilai sebesar 20.000 euro. Nah, jurnalnya adalah mendebit rugi penurunan nilai sebesar 20.000 euro dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 20.000 euro. Nah, hal ini penting untuk dicatat bahwa rugi penurunan nilai ini dilaporkan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dan beban lain-lain. Nah, berlanjut kita akan melihat dua ilustrasi kasus yang lebih detail. Kasus pertama adalah Hanoi Ltd. Pada 31 Desember, Hanoi memiliki
peralatan dengan biaya perolehan 26 juta dan akumulasi penyusutan 12 juta, sehingga jumlah tercatatnya adalah 14 juta, namun jumlah terpulihkan yang ditentukan hanya 11 juta, maka rugi penurunan nilainya adalah 3 juta. Nah, Hanoi mencatat jurnal penurunan nilai dengan mendebit rugi penurunan nilai sebesar 3 juta dan mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Nah, setelah itu untuk tahun 2024 jumlah tercatat baru adalah 11 juta dibagi sisa masa manfaat yaitu 2 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya menjadi 5,5 juta. Inilah yang dinamakan penyusutan aset berdasarkan dasar biaya baru setelah penurunan nilai. Nah, kasus kedua adalah Verma Company, yang dimana Verma ini memiliki mesin dengan jumlah tercatat $200.000 dan memutuskan untuk menggunakan pendekatan nilai pakai dalam menentukan jumlah terpulihkan. Nah, karena tidak ada data pasar yang cukup, Verma menghitung nilai pakai dengan mendiskontokan arus kas masa depan sebesar $40.000 per tahun selama 5 tahun ditambah nilai residunya yaitu $10.000 menggunakan tingkat diskonto 8% dan diperoleh hasilnya yaitu nilai pakainya adalah $166.514,20. Maka rugi penurunannya nilainya adalah $200.000 dikurangi hasil 166.514,20 yaitu $33.485,8. Jurnal dicatat dengan mendebit rugi penurunan nilai dan mengkredit akumulasi penyusutan mesin sebesar jumlah yang sama. Selanjutnya terkait pemulihan dan unit penghasil kas. Pertama, tentang pemulihan, ternyata rugi penurunan nilai yang sudah dicatat itu bisa dibalik atau dipulihkan. Nah, jika di tahun berikutnya kondisi aset membaik dan jumlah terpulihkan kembali melebihi jumlah tercatat, kita lihat ilustrasinya melalui Tan Group, yang dimana Tan membeli peralatan sebesar $300.000 dengan masa manfaat 3 tahun. Pada akhir 2022, Tan mencatat rugi penurunan nilainya yaitu $20.000. Akibatnya, dasar penyusutan baru menjadi $180.000 dibagi 2 tahun sisa yaitu $90.000 per tahun. Nah, pada akhir 2023 jumlah tercatatan adalah $90.000, namun jumlah terpulihkannya ternyata $96.000 lebih tinggi, maka Tan bisa memulihkan sebagian rugi penurunan nilai sebesar $6.000. Nah, jurnalnya adalah mendebit akumulasi penyusutan peralatan sebesar $6.000 dan mengkredit pemulihan rugi penurunan nilai sebesar $6.000. Namun, ada batasan di mana pemulihan itu tidak boleh membuat jumlah tercatat melebihi nilai yang seharusnya jika penurunan nilai tidak pernah terjadi. Nah, dalam kasus ini batas maksimalnya adalah $100.000, sehingga pemulihan maksimal yang diizinkan adalah $10.000. Nah, kedua, tentang unit penghasil kas atau CGO. Terdapat satu aset tidak bisa dinilai sendiri karena arus kasnya tergantung pada aset lain. Dalam situasi ini, perusahaan harus menilai kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas secara independen. Itulah yang disebut CGO. Contohnya, Santos SPA, yang dimana harus mengevaluasi divisi permesinan dan divisi pengemasan secara bersamaan sebagai satu CGO, karena arus kas kedua divisi tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai aset yang akan dilepaskan dan ringkasan dari keseluruhan materi yang saya jelaskan. Bagaimana jika perusahaan tidak ingin menggunakan asetnya lagi, melainkan ingin menjual atau melepaskannya? Nah, hal itu, aturannya itu berbeda. Aset yang akan dilepaskan dilaporkan pada nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi netonya. Selain itu, tidak ada penyusutan yang diambil selama aset tersebut menunggu untuk dijual. Mengapa? Karena penyusutan tidak relevan untuk aset yang sudah tidak digunakan dalam operasi. Aset ini juga bisa ditulis naik atau ditulis turun setiap periode. Selama nilainya tidak melampaui jumlah tercatat selama penurunan nilai terjadi, contoh nyatanya adalah Kroger, di sini perusahaan retail Amerika yang mencatat rugi penurunan nilai sebesar $54 juta
atas aset yang tidak dibutuhkan akibat penutupan toko. Nah, Kroger menggunakan nilai realisasi itu karena berencana melepaskan aset dalam waktu singkat. Nah, terakhir mari kita lihat ringkasan perbandingan perlakuan antara aset untuk digunakan dan aset untuk dijual atau dilepaskan. Untuk aset yang masih digunakan, itu adalah rugi diukur dari kelebihan jumlah tercatat atas jumlah terpulihkan. Aset tetap disusutkan berdasarkan dasar biaya baru, dan pemulihan rugi penurunan nilai ini diizinkan. Untuk aset yang akan dijual atau dilepaskan, dinilai pada nilai terendah biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Tidak ada penyusutan, dan nilainya bisa ditulis naik atau turun setiap periodenya. Jadi intinya kunci dari seluruh materi ini adalah melakukan uji penurunan nilai secara rutin, membandingkan jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkan, dan mencatat rugi maupun pemulihannya secara tepat sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Saya, Octavia Yuke Nurfaresa dengan NPM 25013010061 akan menjelaskan tentang revaluation. Revaluasi adalah proses penyesuaian nilai tercatat aset ke nilai wajar atau fair value secara berkala. Ada tiga konsep utama yang perlu kita pahami di sini. Pertama adalah surplus revaluasi. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku, selisihnya akan masuk ke akun Other Comprehensive Income dan diakumulasikan dalam ekuitas. Penting untuk diingat bahwa ini bukan merupakan laba operasional. Kedua, defisit revaluasi. Kebalikannya, jika nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, selisih tersebut langsung diakui sebagai kerugian atau loss di laporan laba rugi. Ketiga, eliminasi akumulasi. Pada saat revaluasi dilakukan, akun akumulasi penyusutan biasanya akan dikosongkan atau di-debit. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan nilai aset ke nilai bersih yang baru sesuai penilaian terkini. Selanjutnya, di sini adalah contoh dari revaluasi. Nah, di sini ada PT Mahaka memiliki bangunan dengan harga perolehan 1 miliar rupiah. Setelah 2 tahun, akumulasi penyusutannya tercatat sebesar 200 juta, sehingga nilai bukunya menjadi 800 juta. Namun, hasil penilaian akhir tahun menunjukkan nilai wajar bangunan tersebut adalah 950 juta. Dari data ini, kita mendapatkan kenaikan nilai atau surplus sebesar 150 juta. Hasil dari 950 juta rupiah dikurangi nilai buku 800 juta. Untuk pencatatan jurnalnya, langkah pertama adalah menghapus akumulasi penyusutan dengan mendebit akun accumulated depreciation dan mengkredit akun building sebesar 200 juta. Langkah kedua adalah menyesuaikan ke nilai wajar dengan mendebit buildings dan mengkredit unrealized gain on revaluation sebesar nilai surplus tadi yaitu 150 juta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan aspek penyajian PPE, property, plant and equipment, serta sumber daya mineral atau mineral research. Standar akuntansi menuntut klasifikasi yang jelas. Yang pertama, untuk aset yang mengalami penyusutan fisik atau depreciating asset, kita wajib menyajikannya dengan akun akumulasi depresiasi sebagai pengurang nilai bruto. Sedangkan untuk mineral research, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan akun akumulasi deflasi atau langsung mengurangi nilai aset secara neto. Transparansi adalah kunci dalam pengungkapan atau disclosures, dan investor perlu mengetahui dua hal kritikal. Yang pertama ada dasar penilaian, apakah aset dicatat berdasarkan harga perolehan atau biaya historis atau nilai revaluasi. Dan kedua adalah keterikatan aset, apakah ada perjanjian hukum, hak gadai sebagai jaminan utang, atau komitmen lain yang membatasi penggunaan aset tersebut. Informasi ini sangat krusial bagi analisis resiko kredit. Jadi di sini saya akan membahas alat analisis, dimulai dengan aset turnover ratio.
Jadi rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset-asetnya dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah net sales dibagi dengan average total asset, yaitu laba bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Sebagai interpretasi, jika kita mendapatkan rasio sebesar 2,5, itu artinya setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar Rp2,5. Singkatnya, semakin tinggi rasio ini, semakin efektif manajemen perusahaan dalam mengelola asetnya. Selanjutnya, di sini kita perlu meninjau rasio profitabilitas untuk mengukur kualitas laba yang dihasilkan dari pemanfaatan aset tersebut. Yang pertama, ada profit margin on sales. Rasio ini membandingkan laba bersih atau net income dengan penjualan bersih atau net sales. Parameter ini menunjukkan besaran porsi laba yang berhasil diperoleh perusahaan dari setiap rupiah penjualan yang direalisasikan. Yang kedua ada Return on Asset atau ROA. Rasio ini membandingkan laba bersih atau net income dengan rata-rata total aset. ROA merupakan indikator krusial yang mengukur tingkat profitabilitas secara menyeluruh dari seluruh investasi yang ditanamkan pada aset perusahaan. Kombinasi dari kedua rasio ini memberikan perspektif yang komprehensif bagi pemangku kepentingan mengenai sejauh mana efektivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah ekonomis. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas latihan soal bersama saya, Nashwa Safira Salsabila, dengan NPM akhir 362. Jadi, latihan soalnya itu terkait acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Di mana soalnya yaitu, pada tanggal 1 November 2023, Tinian itu mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 rupiah di atas tanah seharga 100 juta rupiah. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Nah, lalu Shala itu melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Nih, bisa kita lihat di tabel, ada datanya. Kalau di tanggal 1 Januari 2023, dia itu membayar sebesar 210 juta rupiah. Terus tanggal 1 Maret 2023, dia membayar sebesar 300 juta rupiah. Terus tanggal 1 Mei 2023, dia membayar sebesar 540 juta rupiah. Terus tanggal 31 Desember 2023, dia membayar sebesar 450 juta rupiah. Totalnya berarti 1.500.000.000 rupiah. Lanjut, di bawahnya itu juga dijelaskan terkait utang Tinian secara spesifik. Nah, di bawahnya lagi itu juga dijelaskan utang Tinian lainnya. Lalu, untuk soal A, kita tuh diminta untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Nah, kalau kita mau menjawab soal yang A ini, berarti kita cuma perlu fokus di tabel ini aja. Nah, untuk tabel ini kita salin dulu datanya. Ingat, kita diminta untuk apa? Untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Nah, untuk menghitung pengeluaran rata-rata tertimbang, rumusnya itu pembayaran dikali dengan bobot. Bobot itu diperoleh dari mana? Bobot itu yaitu sisa bulan dari pembayaran ini sejak 1 Januari sampai manfaatnya pada tanggal 31 Desember 2023. Jadi, eh, sisa manfaat bulannya dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2023. Ini berarti kita hitung dulu ya bobotnya untuk yang tanggal 1 Januari 2023. Nah,
Pembayaran pertama itu kan sebesar 210 juta. Dia itu di 1 Januari ini dia mendapat bobot penuh, yaitu sama dengan 12 per 12. Kenapa 12 per 12? Karena dana ini tuh udah beredar selama 12 bulan penuh. Kenapa sih kok dia dibagi 12? Karena di sini kita pakai satuan bulan ya teman-teman, kita nggak pakai satuan tahun. Nah, karena dananya kan udah beredar selama 12 bulan penuh, berarti dia sama dengan 12 per 12. Hasilnya 1. Terus, kalau untuk yang 1 Maret, dia kan membayar sebesar 300 juta. Nah, bobotnya itu berarti 10 per 12. Kenapa? Karena masih tersisa 10 bulan hingga akhir tahun. Bisa kita hitung, jadi 1 Maretnya itu juga dihitung ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 bulan. Berarti dia bobotnya sama dengan 10 per 12. Nah, begitu juga dengan yang Mei, pembayaran ketiga. Di pembayaran ketiga, ini kan dia membayar sebesar 540 juta. Nah, berarti bobotnya 8 per 12. Kenapa? Karena dia masih tersisa 8 bulan sampai 31 Desember itu tadi. Yuk kita hitung lagi. Berarti 1 Mei-nya dihitung ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan, berarti dia sama dengan 8 per 12. Nah, kalau 31 Desember, eh, berarti dia bobotnya 0 per 12. Kenapa? Karena pembayaran ini tuh baru dilakukan di hari terakhir tahun 2023. Berarti kan sama aja kayak 31 Desember ke 31 Desember. Berarti 0 bulan. Berarti 0 per 12. Hasilnya 0. Terus, kita hitung pengeluaran rata-rata tertimbang. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya rumus dari menghitung pengeluaran rata-rata tertimbang itu sama dengan pembayaran dikali dengan bobotnya. Berarti 210 juta dikali dengan bobotnya yaitu 1. Nah, begitu juga untuk yang Maret, Mei, dan Desember. Sama rumusnya yaitu pembayaran dikali bobot. Karena kita lagi pakai Excel, formatnya bisa kita copy. Nih, kita tarik ke bawah. Langsung dia muncul angkanya. 250 juta dari mana? Dari 300 juta dikali bobotnya ini tadi. Terus ini juga gitu, 360 juta dari 540 juta yang pembayaran dikali dengan bobotnya. Ketemulah 360 juta. Terus kita total semua, kita total pembayarannya dulu. Berarti rumusnya apa? Rumusnya yaitu sum dari sini sampai sini. Untuk bobotnya nggak perlu kita jumlah, nggak perlu kita total ya. Sekarang kita total untuk pengeluaran rata-rata tertimbang. Rumusnya juga sama, kita pakai sum. Terus ditarik ke bawah. Oke, ketemulah hasilnya 820 juta rupiah. Ini yang kita cari ya teman-teman. Nah nih, A tadi itu kan ditanya, berapa sih, eh mohon maaf kamera, berapa sih ini akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Terus ini jawabannya, 820 juta rupiah. Jadi jawaban yang A ini ya teman-teman yang sudah saya beri uh, warna merah, yaitu akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 sebesar 820 juta rupiah. Untuk soal berikutnya, B, C, dan lain-lain akan dibahas oleh teman saya. Silahkan disimak videonya. Baik, untuk bahas jawaban soal bagian B, saya akan jelaskan mengenai bunga yang dapat dihindarkan atau avoidable interest, yaitu bunga yang muncul akibat pembangunan gedung yang nantinya bukan dicatat sebagai beban tapi dimasukkan ke nilai bangunan. Yang pertama, kita lihat kolom utang dingin yang spesifik berhubungan dengan konstruksi. Ada wesel bayar sebesar 15% senilai
750 juta ini memang khusus dipinjam untuk beli tanah dan bangun gedung. Karena spesifik pinjaman ini kita pakai duluan untuk menutup akumulasi pengeluaran. Nah, bunganya jadi 750 juta dikalikan 15% adalah 112.500. Nah, selanjutnya sisa akumulasi pengeluaran kita tadi 820 juta. Nah, pinjaman spesifik cuma 750 juta, berarti masih ada sisa yang belum tertutup, yaitu 820 juta. Di sini kita hitung selisihnya dengan 750 juta diperoleh hasil 70 juta. Nah, sisa 70 juta ini kita tutup menggunakan pinjaman umum. Nah, selanjutnya mengenai weighted average rate pinjaman umum, di tabel bagian utang tinian lainnya ada dua pinjaman umum, yaitu wesel sebesar 10%, obligasi 12%. Nah, di sini total pokoknya adalah 1 miliar 150 juta dan total bunganya adalah 120 juta. Karena bunga masing-masingnya pada WSL 55 juta, obligasi 72 juta. Nah, lalu kita hitung weighted average rate-nya. Ini diperoleh dari rumus total bunga pinjaman umum dibagi total pokok pinjaman umum. Nah, totalnya diperoleh hasil persenan yaitu 11,04%. Ini adalah suku bunga rata-rata dari semua pinjaman umum yang dimiliki perusahaan. Nah, pada langkah keempat, bunga atas sisa akumulasinya kan 70 juta. Tadi kita kalikan dengan weighted average rate-nya, maka 70 juta dikalikan dengan 11,04% adalah 7.730.435. Nah, hasil akhirnya sekarang kita lihat tabel hasil akhir di bagian bawah. Kita jumlahkan dua komponen. Komponen pertama pinjaman spesifik sebesar 750 juta dikalikan dengan 15% adalah 112.500.000 rupiah. Nah, pinjaman umumnya 70 juta dikalikan 11,04% adalah diperoleh 7.730.435. Jadi total avoidable interest-nya adalah 120.230.435. Jadi bunga yang dapat dihindarkan itu 120.230.435. Angka ini itu dikapitalisasi ditambahkan ke nilai bangunan di neraca. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal dari nomor 1 yang C. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Triza Midiani dengan NPM 250130103772. Di sini soal yang nomor 1 yang C itu kita disuruh untuk menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Nah, kita ketahui utang yang berhubungan langsung dengan konstruksinya itu yang pertama, wesel bayarnya itu sejumlah 750.000 juta, dan suku bunganya diketahui 15%. Maka kita kalikan biaya wesel bayar dengan suku bunganya, jadi total bunga dari utang konstruksinya yaitu sebesar 112.500 juta. Dan yang kedua itu ada utang lainnya. Yang pertama ada wesel bayar sejumlah 550.000 juta dan suku bunganya sebesar 10%. Maka kita kalikan wesel bayar dan suku bunganya, maka jadilah hasil totalnya itu 55 juta. Jadi bunga wesel bayarnya itu 55 juta itu. Dan yang kedua itu ada obligasi. Obligasinya itu sebesar 600.000 juta dan dikalikan dengan suku bunganya yaitu sebesar 12%, maka hasil totalnya yaitu hasil dari bunga obligasinya itu sebesar 72 juta. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya itu dari bunga utang konstruksi, ditambah bunga wesel, dan ditambah bunga obligasi. Maka hasil total keseluruhannya itu sebesar 239.500 juta. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, penjelasan maupun jawaban. Sekian dari saya, terima kasih.
Nah, sekarang kita akan masuk ke soal kedua, yaitu ada instruksi 1, di mana di sini ada acquisition of PPA. Nah, PT Maju Jaya pada 1 Januari 2020 memberi ke sebuah mesin dengan harga 500 juta rupiah. Nah, untuk membuat mesin tersebut siap digunakan, perusahaan itu mengeluarkan biaya pengiriman sebesar 20.000 dan biaya instalasi sebesar 15 juta. Nah, selain itu, perusahaan itu mendapatkan diskon pembelian sebesar 5 juta. Nah, pembayaran ini dilakukan dengan cara membayar tunai sebesar 50% dari total biaya perolehan dan sisanya akan diangsur dalam 2 kali pembayaran bulanan. Nah, diminta untuk menghitung harga perolehan mesin, lalu diminta untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin, dan kemudian diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama dan bulan kedua. Nah, di sini kita akan menghitung dari apa yang diminta tadi ya. Jadi, yang A ini adalah hitung harga perolehan. Jadi, harga perolehan itu rumusnya harga mesin ditambah biaya pengiriman ditambah biaya instalasi dan dikurangi diskon. Jadi, 500 juta ditambah 20 juta ditambah 15 juta dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 530 juta. Jadi, harga perolehannya adalah 530 juta. Lalu ada jurnal pembelian mesin. Nah, di situ ada vending machine sebesar harga perolehan tadi 530 juta itu kita taruh di debit. Dan ada kas sebesar 265 juta kita masukkan ke kredit. Lalu ada utang juga 265 juta kita masukkan ke kredit. Nah, mesin itu kan dicatat sebesar harga perolehan. Ya, vending machine itu adalah 530 juta. Nah, dibayar tunainya itu 50%. Jadi, harganya 265 juta. Sedangkan sisanya itu dicatat sebagai utang, yaitu 265 juta juga. Nah, angsuran per bulannya itu cara menghitungnya adalah 265 juta itu dibagi 2, maka hasilnya 132.500.000 per bulan. Nah, pembayaran angsuran pertamanya itu adalah utangnya adalah 132.500.000 dengan kas 132.500.000. Yang kedua adalah utangnya 132.500.000 dengan kasnya 132.500.000, yaitu sama ya. Jadi di sini saya akan menjawab instruksi 2, yakni soal yang kami buat yang nomor 2 di disposition of PPE, yaitu pada 1 Januari 2023 mesin tersebut dijual oleh PT Maju Jaya. Mesin tersebut awalnya dibeli dengan harga perolehan 530 juta dan mesin disusutkan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai residu. Atas penjualan tersebut, perusahaan menerima 45% pembayaran secara tunai dan sisanya dibayar secara kredit dalam 2 kali angsuran bulanan tanpa bunga. Yang pertama saya akan jawab nomor A. Yang A, yakni hitunglah akumulasi penyusutan mesin dan nilai buku per 1 Januari 2023. Yakni di sini ada tabelnya. Di sini dari tahun 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2025. Pada 1 Januari 2020, harga perolehannya yakni karena mesin tersebut dibeli pada 1 Januari 2020, maka harga perolehannya yakni 530 juta rupiah dan beban penyusutan, akumulasi penyusutan dan nilai bukunya masih belum ada. Dan untuk 1 Januari 2021, beban penyusutannya adalah 106 juta rupiah diperoleh dari 530 juta dibagi dengan 5 karena ini menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai residu. Jadi dibagi 5 dikali dengan 12/12 atau 1. Yakni lalu untuk akumulasi penyusutannya yakni masih sama yakni 106 juta rupiah dan nilai bukunya diperoleh 424 juta rupiah diperoleh dari 530 juta dikurangi 106 juta rupiah, jadi 424 juta rupiah. Untuk 1 Januari 2023 yakni beban penyusutannya adalah masih sama 106 juta rupiah dan akumulasi penyusutannya adalah 212 juta diperoleh dari 106 ditambah 106 juta. Dan untuk nilai bukunya adalah
318 juta diperoleh dari 530 juta dikurangi 212 juta. Untuk 1 Januari 2023, yakni beban penyusutannya adalah 106 juta dan akumulasi penyusutannya adalah 318 juta diperoleh dari 212 juta ditambah 106 juta. Dan untuk nilai bukunya adalah 212 juta diperoleh dari 530 juta dikurangi 318 juta. Untuk 1 Januari 2024, beban penyusutannya masih sama 106 juta dan akumulasi penyusutannya adalah 424 diperoleh dari 318 ditambah 106 juta. Dan untuk nilai bukunya adalah 106 juta diperoleh dari 530 juta dikurangi 424 juta. Dan untuk 1 Januari 2025 adalah beban penyusutannya adalah 106 juta dan akumulasi penyusutannya adalah 530 juta diperoleh dari 424 juta ditambah 106 juta rupiah. Untuk nilai bukunya adalah 0 rupiah karena 530 juta dikurangi 530 juta adalah 0 rupiah. Jadi harga perolehan di 1 Januari 2020 harus sama di 1 Januari akumulasi penyusutan di 1 Januari 2025. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang B, C, dan D. Diketahui sebelumnya, PT Maju Jaya menjual mesinnya pada 1 Januari 2023, maka yang diambil nilai bukunya adalah 212 juta, akumulasi penyusutannya adalah 318 juta. Untuk yang B adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan angsuran apabila mesin dijual dengan harga 300 juta. Untuk yang B bisa diketahui bahwa itu adalah keuntungan karena 300 juta dikurangi 212 juta adalah 88 juta. Jadi keuntungannya sendiri adalah 88 juta. Jadi untuk jurnalnya adalah pada debit, kas adalah 135 juta diperoleh dari 300 juta dikali 45% karena perusahaan menerima 45 pembayaran secara tunai, jadi dikali 45%. Dan piutang karena sisanya diangsur selama 2 kali, jadi sisa dari 300 dikurangi 135 adalah 165 juta. Untuk akumulasi penyusutannya adalah 318 juta dan vending machine-nya adalah senilai 530 juta dan keuntungannya adalah 88 juta. Untuk jurnal angsurannya, untuk angsuran pertama dan kedua itu sama karena tanpa ada bunga, jadi nominal piutangnya dibagi 2. Jadi pada debit ada kas senilai 82.500 dan piutang di kredit senilai 82.500 diperoleh dari 165 juta dibagi 2. Untuk yang C, yakni buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan angsuran apabila mesin dijual dengan harga 212 juta. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa 212 juta dikurangi 212 juta adalah 0. Jadi perusahaan tidak memiliki keuntungan ataupun kerugian dari penjualan mesin tersebut. Jadi untuk jurnalnya sendiri pada debit ada kas sebesar 95.400.000 diperoleh dari 212 juta dikali 45 juta. Dan untuk piutangnya sendiri adalah 116.600.000 diperoleh dari 212 juta dikurangi 95.400. Dan untuk akumulasi penyusutannya adalah 318 juta dan untuk
Di kredit ada vending machine senilai 530 juta. Untuk jurnal angsurannya sendiri adalah kas pada piutang senilai 58.300.000 diperoleh dari 116.600.000 dibagi 2. Untuk yang D adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan angsuran apabila mesin dijual dengan harga 190 juta. Jadi untuk yang D bisa diketahui bahwa itu adalah kerugian karena nilai bukunya adalah 212 juta dan sedangkan harga jualnya adalah 190 juta. Jadi untuk jurnalnya sendiri adalah pada debit ada kas senilai 85.500.000 diperoleh dari 190 juta dikali 45%. Dan untuk piutang adalah 104.500.000 diperoleh dari 190 juta dikurangi 85.500.000. Dan untuk akumulasi penyusutannya masih sama, yakni 318 juta. Dan untuk kerugian atas pelepasan asetnya adalah 22 juta diperoleh dari nilai buku yakni 212 juta dikurangi harga jualnya yakni 190 juta, jadi diperoleh 22 juta. Dan untuk di kredit ada vending machine senilai 530 juta. Untuk jurnal angsuran 1 dan kedua sama karena nominalnya dibagi 2 dan tanpa bunga. Nah, untuk jurnalnya sendiri ada kas di debit senilai 52.250 diperoleh dari piutang dibagi 2 yakni 104.500 dibagi 2. Dan untuk di kredit ada piutang senilai 52.250.000.